Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan seorang Yakuza yang bernama Oda yang lagi nyantai di tengah jalan. Dan gak lama dari itu, si Oda ini kedatangan seorang wanita yang bernama Gil Buksun, seorang agen pembunuh bayaran sekaligus seorang ibu yang berencana buat ngabisin si Oda. 어머, 한국말 알아들으시는구나. Kemudian kita pun diperlihatkan pas si Buksun ini lagi nonton TV sama anaknya tentang seorang calon perdana menteri yang terkena kasus kalau putranya diterima kampus musik ternama. Itu semua karena curang. 하는 일 공정하기 힘들어. 의원은 혐의를 부인하고 있는 가운데 검찰은 공정하지가 못하잖아. Kemudian si Buksun yang pengen ngabisin si Oda, dia ini pengen secara adil. Dan dia pun coba buat ngajak si Oda ini buat duel. Tapi bukan duel pakai katana. Si Buksun ini coba buat ngelawan si Oda pakai sebuah kapak. Karena range jangkauan kapak itu pendek, Buksun pun kewalahan lawan si Oda dan langsung ngeluarin kemampuan haki dia yang bisa ngeliat masa depan. Habis ngeliat itu, Buksun yang gak ada kesempatan menang kalau pakai kapak. Dia ini minta buat ganti senjata dulu sebelum lanjut. Dan ya, ternyata Buksun ini malah pakai pistol karena main-mainnya udah cukup. 미안. Dari kejadian tadi, kita pun diperlihatkan kehidupan si Buksun yang sekarang jadi seorang ibu-ibu biasa dengan satu orang anak. Tapi pas baru aja sampai rumah, Buksun ini ngeliat ada rokok di rumahnya dan sadar pasti anaknya ini udah mulai coba ngerokok. Karena itulah Buksun ini jadi keinget pas dia masih kecil ketahuan ngerokok sama ayahnya dan langsung dihukum keras sama ayahnya. Dan gak lama dari itu, anaknya yang bernama Gil ini baru pulang sekolah dan langsung coba buat negor si Gil ini pakai beberapa kemungkinan. 좋겠다. 그치? 저거 죽여버릴까 보다. 옷 좀 같이 고르자고. 응. Sedangkan di berita TV, sekarang lagi ngabarin tentang penemuan mayat seorang Yakuza korban dari si Buksun. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan bos si Buksun yang bernama Chan Min Kyu dan adiknya sekaligus direktur di perusahaannya yang bernama Cha Min Hee. 이번 암살과 관련해 일본 정부 측은 아직까지 공식 가능성이 높고요. 한국 조폭들이 개 2세 일본 이름은 오다시미지로 Kita balik lagi ke tempat si Buksun. Dia ini sekarang lagi ngumpul sama, ya bisa dibilang junior dia lah di dunia perdarahan. Tapi mereka ini beda perusahaan sama si Buksun. Simple ya, di industri agen bayaran ini ada perusahaan bernama MK yang jadi tempat si Buksun ini kerja. Dan MK ini yang ngatur semua industri per agen bayaran biar terorganisir. Nah di bawah MK ada anggota perusahaan lain yang kecil, tempat kerja junior-junior si Buksun ini. Ya gitulah intinya, paham kan kalian? 좀 더 해봐요. 그 야쿠자가 소문대로 그렇게 아, 근데 우리가 시험 나간 사람들도 아니고 약. 어구 그랬죠 우리 강만이. Kemudian kita pun dikasih tahu pas 7 tahun lalu, tepatnya pas lagi perkumpulan para pemimpin perusahaan. Di sini, Min Kyu sekaligus pemimpin perusahaan MK, dia ini bikin sebuah peraturan buat para anggota di bawahnya. Yang pertama, jangan bunuh anak di bawah umur. Yang kedua, hanya terima kerja yang diizinkan perusahaan masing-masing. Yang terakhir, harus selalu mencoba kerja yang diizinkan perusahaan. 따지면서 사람 가르치. 그래서 무직자들은 절대 지킬 수. 회사가 허가한 작품은 동의합니다. 저는 Kemudian kita pun balik lagi ke masa sekarang. Si Han yang sama kerja di MK juga. Dia pun ngejelasin kalau para agen di sana diberi peringkat sesuai kemampuannya. Mulai dari kelas D sampai kelas A.
Nah, si Buksun ini ada di peringkat agen elit lah gitu. Sedangkan si Han, dia ini masih agen biasa-biasa aja di bawah si Buksun. 근데 뭐 솔직히 미안해요 다들. Biar ngumpul sama junior-juniornya, Buksun ini langsung berencana pulang ke rumah. Tapi di tempat parkiran mobilnya, malah ada kelompok berandalan yang so jago nyenggol si Buksun. 에헤이 거의 씨발년 싸가지 존나게 없네. 근데 무슨 이유인지 차민기 대표 Dan untungnya, ada nyawa si Han yang nyelamatin nyawa para berandalan itu dari tangan si Buksun. Dari momen tadilah, sekarang terciptalah momen yang hau banget, bercocok tanaman. Sedangkan di tempat anaknya si Buksun, ternyata di balik ibunya yang seorang agen pembunuh bayaran, anaknya ini ternyata suka sama cewek alias kaum pelangi. 나한테 숨기는 것도 많고. 학원 째끼고 여기서 담배 피시고 그러면 안 돼요. Dan gak lama dari itu, ada gengan cowok teman mereka, tapi si Gil mah kagak dekat sih. Dan di antara cowok ini, ada satu cowok yang bernama Wu suka sama si Gil. 조파문 차로 발작 버튼이잖아. Kita balik lagi ke tempat si Buksun. Dia yang abis bercocok tanam, dia pun langsung cabut balik ke rumah. Tapi sebelum masuk mobil, si Han ini ngusulin buat si Buksun yang kontraknya bentar lagi mau habis. Buat bikin perusahaan sendiri aja mending. Tapi si Buksun yang ngedenger itu, dia ini ogah karena si Buksun ini suka kerja di bawah ketua si Minkyu. Yang udah ngedidiknya sampai kayak sekarang. 대표가 나 죽이라면 죽일 거예요? Besokan harinya, Buksun yang lagi sarapan sama si Gil. Dia ini sadar kalau anaknya ini lagi kasmaran jatuh cinta. Tapi dia ini masih belum tahu kalau ternyata anaknya adalah kaum pelangi. Kemudian habis ngantar anaknya sekolah, Buksun ini datang ke kantor buat ketemu sama si ketua. Pas lagi nunggu lift, Buksun ini ketemu sama si Minhee yang langsung ngajaknya ke sebuah tempat. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperlihatkan ada agen pembunuh yang lagi melancarkan aksinya. Dan ya, ternyata itu adalah latihan para agen, separingan gitulah. Di sini si Buksun yang seorang kayak legenda gitulah, idola, dia pun langsung buat heboh para agen di sana. 5년 전 언니 작품 커버하는 거야. Kemudian si Buksun pun dikenalin sama anak magang perempuan unggulan yang bernama Yongji. Dan si Minhee ini berencana buat jadiin si Yongji ini jadi next si Buksun. Buksun yang gak peduli itu, dia pun langsung dipancing buat sparring sama si Yongji. Yang karena udah diremehin, Buksun pun akhirnya setuju. 없으십니까? 영지양도 진. Dan ya, dengan bermodalkan spidol doang, Buksun ini berhasil ngalahin anak magang yang digadang-gadang bakal jadi Buksun selanjutnya. Dari latihan tipis tadi, Buksun pun langsung ketemu sama si ketua, yang mana si ketua ini langsung ngasih dua pilihan misi A, yaitu di Korea dan di Rusia. Di sini Buksun pun milih misi yang di Korea aja, tanpa lihat apa isi dalam misinya itu. Dan karena mereka lagi kekurangan orang kelas A, Minkyu walaupun dia seorang ketua, dia pun turun tangan juga buat nyelesain misi kelas A yang di Rusia. 한테 기회도 좀 줘야죠. 한일래 선배가 직접 돼요? 마피아 애들 거야. 봤어? Kemudian abis ngomong kerjaan, mereka pun ngobrol-ngobrol santai di sebuah restoran. 벽. 이건 심플해. 애 키우는 거에 비하면. 말 안 해줄까? Tapi gak lama dari itu, Buksun ini kedapatan telepon dari sekolah yang ngasih tahu kalau anaknya ini dapat kasus. Pas udah ketemu sama kepala sekolah, Buksun pun langsung dikasih tahu kalau anaknya ini habis nusuk murid lain pakai gunting. Dan ngerinya, nusuknya itu tepat di leher. Si Buksun yang denger itu, dia pun langsung shock. Takut anaknya ini kayak dia. 말이 좀 심했다. 아니 찔렸는데 일주일은 무슨 일주일이에요? 일주일 뒤에 징계심이 Dari perdebatan antar ibu korban dan kepala sekolah,
Kepala sekolah pun akhirnya mutusin kalau si Gil bakal dikeluarin kalau dia ini masih nggak cerita inti dari permasalahan si Gil ini nusuk teman sekolahnya. 규정상 길재영 학생은 하나도 다시 못 들어와. 네가 이런 학교 너 뭐라 그랬어? Karena kejadian tadi, Buksun yang bingung takut anaknya ini kayak dia. Dia pun curhat ke si Han yang abis beresin targetnya. 근데 그게 힘들어 몸보다 마음이. 생각하면은 소름 돋아. Sedangkan di pertemuan rahasia para petinggi perusahaan, mereka ini lagi ngebahas seseorang yang melanggar aturan, membunuh tanpa izin. Karena itulah mereka semua ini bakal memburu si pelaku pelanggaran ini. 수도 있다고 봅니다. 그럴 수도 있겠고. 우리 MK에서 맡아드릴까 합니다. 이번 건을 본보기로 삼아서 Kemudian di rumah si Buksun, Buksun ini masih terus pancing anaknya biar mau ngomong jujur kenapa dia ngelakuin itu. Tapi sayangnya si Gil ini masih tetap gak mau cerita. 죽이려고 한 거 아니야? 봐줘야 돼. 그게 내가 하는 일이야. Besokan harinya, Buksun sama si Minkyu ini mulai jalanin misi mereka. Buksun di Korea, sedangkan si Minkyu berangkat ke Rusia buat ngelawan para mafia. 인턴십 기간이니까 Dan di misi kali ini, Buksun ini bakal ditemenin sama anak magang yang bernama Yongji. Karena di misi kali ini mereka harus ngebuat korbannya seolah-olah budir. Dan di kotak peralatan, mereka pun udah disiapin sebuah surat buat korban. Tapi biar mempelancar kerjaannya nanti, Buksun ini gak mau lihat isi suratnya itu dulu. Pas korbannya ini udah kena efek tidur, sekarang mereka pun mulai eksekusi sambil Buksun ini ngajarin si anak magang si Yongji. 감정이 여기까지 느껴집니다. 검찰은 아들 오모부를 소환하여 조사를. Di tengah itu, Buksun ini baru keinget sama berita TV tentang si calon Perdana Menteri yang kena kasus kalau putranya diterima kampus musik ternama karena curang. Dan benar aja, pas dicek dan dilihat isi suratnya, ternyata ini anaknya si calon Perdana Menteri. Yang si Perdana Menteri ini pengen anaknya ini meninggal. Tapi gak dari itu, Buksun ini kedapatan telepon dari anaknya yang lagi nangis minta maaf. 아직. 엄마. 엄마 김치찌개 끓여놨어. Sedangkan di tempat si Minkyu, dia ini sekarang udah sampai di Barusia, markas para mafia target si Minkyu nanti. 일 끝난 거야? 실패했어요. Pas baru aja duduk bentar, Minkyu ini kedapatan telepon dari si Buksun buat ngasih tahu kalau dia ini gagal. Mungkin gas tidurnya kurang. Si Minkyu yang ngedenger itu, dia ini gak percaya karena seorang Buksun gak pernah gagal dalam misi. Tapi kalau semisalkan itu benar, Buksun ini berarti dapat masalah besar karena melanggar peraturan. Tapi kalau dari itu, si target Minkyu bos mafia pun datang, yang ngebuat Minkyu yang seorang diri ada di markas musuh pun langsung beraksi. 믿든 안 믿든 그건 대표님 선택인데. Di tengah pergelutan itu, Buksun yang masih kehubung sama si Minkyu, dia pun ngasih tahu kalau si Minkyu pengen dapat tanda tangan perpanjangan kontrak dia. Si Minkyu ini harus percaya kalau dia ini gagal dan gak boleh ada yang terusin misi dia yang gagal ini. 이게 Dan ya, ini baru namanya ketua, kuat, menakutkan, berbahaya. Si Minkyu pun berhasil nyelesain misi ngabisin bos mafia, plus ngeratain antek-anteknya di markas sendiri. Besokan harinya, Minkyu ini telepon si Minhe buat kasih tahu kalau Buksun ini gagal ngerjain misinya. Dan nyuruhnya buat nyiapin perpanjangan kontrak buat si Buksun. 혹시 대단들 하다 진짜. Kemudian kita pun diperlihatkan pada masa lalu. Pas si Minkyu ini masih muda lagi ngerjain misi yang targetnya seorang ayah. Jika dari itu, putrinya si target ini datang baru balik sekolah.
Tapi karena nih anak masih di bawah umur, Min Kyu ini gak bisa berbuat banyak nyisain seorang saksi. Karena ada aturan gak boleh nyerang anak di bawah umur. Nih anak cewek yang ngedenger itu, dia ini malah tiba-tiba ngedorong kursi ayahnya. Sambil bilang, Min Kyu lah sekarang yang jadi saksi. Dan anak ini bernama Buksun. Sedangkan di tempat si Minhee, dia yang lagi kesal sama kakaknya, dia pun dapat sebuah informasi yang dia pengen tentang seorang pelaku yang melanggar peraturan. 이유가 뭘까? Yang mana ternyata itu si Han. 뭘 그렇게 놀라요? 죄진 사람 Sedangkan di berita TV, di sana lagi ngabarin tentang si anak calon Perdana Menteri yang udah meninggal. Buksun yang denger itu, dia pun kaget sama beritanya. Tapi gak lama dari itu, si Gil ini datang yang langsung bilang kalau dia ini gak bermaksud buat nyerang teman sekolahnya. Yang ngebuat si Buksun pun lega selega-leganya. Di sini Gil pun jujur semuanya kalau dia ini seorang pelangi. Dan si Wol korban yang kena tusuk, dia ini awalnya mau thread si Gil sama pacarnya yang lagi bermesraan. Dan ngancem si Gil ini pakai foto itu buat kencan sama dia selama sebulan. Tapi kalau si Gil ini nolak, dia bakal sebar fotonya. 한 달 뒤엔 내가 그냥 존나 깔끔하게 구나. 이거 전교생 절반한테 다 퍼진다. Si Buksun yang baru tahu ternyata anaknya ini seorang pelangi. Dia pun shock, kagak percaya, gak bisa berkata apa-apa lagi. 뭐? 근데 재영아, 있어도 엄마 Dan gak benar itu, si Yongji ini datang ke rumahnya yang ngebuat si Buksun pun marah. Yang mana kedatangan si Yongji karena dia ini udah dipecat sama si ketua, padahal dia ini belum jalanin debutnya. Karena si Yongji ini datang tepat waktu, yang mana si Buksun udah gak tahu mau ngomong apa ke anaknya. Dia pun langsung cabut dengan alibi kalau ada kerjaan. 살까지 생겨서 사랑까지 보내고 날. Kemudian mereka pun pergi ke tempat makan tongkrongan si Buksun sama juniornya. Di sini Buksun pun coba buat tanya-tanyain si Yongji semisal dia ini pelangi. 알아. 여자를 좋아한다고 치자. 본인이 제일 잘 알아요. 남들이 정하는. Dan gak lama dari itu, para junior si Buksun pun datang. Yang mana Buksun ini langsung dibuat shock tentang si Han yang sekarang udah naik pangkat jadi kelas A. 어떻게 된 거야? 작품했는데, 어? 신고를 받은 구급차가 도착했지만 Sedangkan di tempat si Minhee, Min Kyu ini datang ke sana dengan emosi karena kelakuan si Minhee bertindak seenaknya. 결정이라는 거. 너한테 그런 결정권. 적어도 난 나한테 솔직해. Kita balik lagi ke tempat si Buksun. Dia sama si Han ini lagi debat karena Buksun ini curiga pasti ada sesuatu nih sama si Han. 아니요, 그게 아니라 실패한 겁니다. 실패? 누구 덕분에 일 못 받았는 줄 알아요? Di tengah itu, Minhee ini nelpon HP-nya si Han dan diangkat sama si Buksun. Yang mana di sini si Buksun ini memperingatin si Minhee tipis-tipis lah. 차이사, 그러다 혼나면 어쩌려고? 오빠는 못한. 넌 나랑 조만간 보자. Kemudian pas HP-nya ini udah dibalikin ke si Han, Minhee ini dengan sengaja mau ngobrol sama mereka yang ada di sana buat ngasih tahu kalau mereka yang ada di sana bisa kerja di MK dan masuk ke kelas B. Sedangkan buat si Yongji, dia yang masih magang, nanti dia ini bisa langsung debut. Karena tawaran itu sangat menggiurkan, yang mana kerja di MK tuh bagaikan sebuah mimpi. Mereka pun langsung nyerang si Buksun. K 같은 회사 때문에 Di tengah itu, Yongji ini datang dengan pisaunya masuk ke pertarungan.
Pas tinggal si Han sendiri, Han pun minta satu permintaan terakhir buat si Buksun, yaitu minta si Buksun ini jenguk ayahnya kali-kali. 정아. 나 좀 들여다봐 줘요. 안 통하네. Akhirnya semua pun rata tanpa sisa, tinggal si Buksun sama si anak magang doang yang berhasil bertahan. Di sini Yongji pun ngasih tahu kenapa dia mutusin buat ikut pihak si Buksun, yang mana alasannya cukup simpel, yaitu dia masih pengen hidup. 그냥 살려고요. Dan pas si Buksun ini lagi teleponan sambil jalan pulang, tiba-tiba 전화 못 받아서. ya, si Min Kyu ini dengan emosi datang karena perbuatan si Buksun yang seenaknya tadi. Yang mana itu bakal bikin masalah besar bagi perusahaan MK karena yang meninggal tadi adalah anggota dari perusahaan di bawah MK. 님이 선배님 죽이라고 시켜서 벌어진 일입니다. Tapi gak lama dari itu, si Yongji pun datang dengan bilang kalau itu semua atas perintah si Min Hee yang ngebuat Buksun pun bisa selamat. Tapi sebelum cabut, Buksun pun diperingatin buat jangan kasih tahu kebenarannya kalau dalang semua ini adalah si Min Hee. Karena kalau sampai si Buksun ini cepu, Min Kyu lah yang bakal ngabisin si Buksun. 네가 계속 MK 소속이어야 쟤볼 때까지 달려들 거다. 고아가 되면 Kemudian di rumah, karena sadar pas kejadian tadi nelpon masih kehubung sama si anaknya. Tapi si Gil bukannya khawatir sama ibunya, dia ini malah curhat kalau dia ini baru aja putus. 그래서 엄마도 아까 도망간 거 아니야? 안 돼? 너 꼭 이렇게 바보 같은 엄마 만들어야 직성이 엄마도 무슨 일 있지? Besokan harinya, para petinggi perusahaan pun lagi pada ngumpul buat ngebahas kematian anggota mereka dan siap ngeburu si pelakunya. 저희가 길복순을 쉽게 내놓으려나? 차 대표가 제일 예, 진짜? 근데 길복 Sedangkan di tempat si Buksun, dia ini sekarang datang ke kantor dan ketemu sama si Min Hee buat ngebahas masalah mereka. 일 거야. 저야 우리 동생분 뭐가지도 운전하자. 진짜 잘 지낼 생각 없어요. 우린 운명 공동체라니까. Kita balik lagi ke tempat rapat. Min Kyu ini akhirnya datang dan langsung jelasin kronologinya, yang pasti palsu rekayasa dia, biar adik sama si Buksun ini aman. 길이 한을 정리하는 과정에서 우리 회사 직원들이 곧 그렇게 하시죠. 지금 부상 치료 중이라. 짚고 넘어가야 되는 거 아니야? 자. Di sini, mereka yang tahu kalau ada satu saksi yaitu anak magang ada di TKP. Mereka pun mempertanyakan di mana anak itu dan berencana buat nginterogasinya. Kemudian kita pun diperlihatkan pas malam kejadian, yang mana si Min Kyu ini minta si Yongjin ini buat tutup mulut dan langsung 지난번에 나한테 거짓말했던 것처럼. 저 끝까지 뻔뻔하게. ya, Yongjin ini ternyata dibunuh, yang ngebuat salah satu petinggi yang bernama Sersan Shin ini curiga. Karena saksi tiba-tiba hilang itu aja. Dan langsung datang ke si Min Kyu sambil ngasihnya sebuah pisau buat si Min Kyu ini tanggung jawab. Si Min Kyu yang ngeliat itu, emosi dia pun langsung meledak. 책임지신다면서요? 남자는 건들지 말까? 조기 중에 정비 꺼내지 말까? 이적인 의심이 있으신 분 계십니까? Sedangkan di tempat si Buksun, ternyata dia ini udah ngabisin si Min Hee pakai pulpen dan nyuruh karyawan yang ada di sana kasih pulpen darah itu ke ketua Min Kyu. Yang mana artinya adalah tantangan duel dari si Buksun buat si Min Kyu. Dari kejadian itu, Min Kyu ini nelpon rumah si Buksun dan diangkat sama si Gil. Min Kyu ini nitipin pesan ke si Gil buat ibunya kalau dia ini nerima pesannya dan dia bakal tunggu di kantor. 엄마 핸드폰 망가져서 집으로 하셨구나. 회사에선 어때요? 하고 전해드릴까요? Sedangkan di pemakaman, mereka yang hadir di pemakaman si Min Hee ternyata udah pada tahu tentang berita perduelan antara ketua mereka melawan si Buksun. 이건 MK 내부 소스인데 Dan di tempat si Buksun, dia ini lagi makan malam sama si Gil, yang sekarang hubungan mereka ini udah deket. Dan si Gil ini juga berencana buat jujur biar tetap sekolah di sana.
가봐야지 알 것 같은데. Beres berbincang-bincang santai sama anaknya, Buksun ini siap-siap berangkat buat ke kantor jalanin perduelan hidup dan mati. Sedang ada parkiran, ternyata ada seseorang yang nunggu si Buksun ini keluar dan langsung bergerak. Di tempat si Buksun, dia ini sekarang udah sampai di kantor dan langsung bergas buat ke lantai atas. Dan ya, dengan disambut pakai tembakan, Buksun ini tetap santuy. 차 가지고 왔어요. 했나 봐. 선배 원래 그랬는데. Di sini, sebelum mulai perduelan, mereka pun berbincang-bincang dulu ngebahas tentang masalah yang terjadi. Dan si Buksun pun langsung ya, ternyata itu semua adalah cara si Buksun ini buat ngelawan musuhnya melakukan beberapa kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan. Ya, intinya si Buksun ini bisa ngelihat gitulah kayak masa depan gitu. Sayangnya dari beberapa kemungkinan yang udah dipikirin si Buksun, semuanya berujung kegagalan. Tapi Buksun ini gak nyerah gitu aja. Karena dia ini tahu kelemahan si Minkyu, yaitu si Buksun itu sendiri. 언제부터였어요? Dengan si Minkyu ini nginget si Buksun, dia pun akhirnya berhasil tumbang. Tapi sebelum ajalnya ini tiba, Minkyu ini ngasih tahu kalau selama perduelan tadi, anaknya Buksun ini nontonin mereka. Yang ngebuat Buksun pun langsung bergas pulang dengan rasa khawatir gak percaya. Pas udah sampai di rumah, ternyata si Gil ini udah tidur, yang ngebuat dia ini jadi lega. Ditambah pas bangun, si Gil ini gak ngebahas tentang perduelan itu. 미안. 자. 답답해. Di akhir kita pun diperlihatkan si calon Perdana Menteri yang sekarang udah terpilih dikabarkan tewas, bunuh diri, karena menghirup karbon monoksida di mobilnya. Sedangkan di sekolah, si Gil ini datang ke kelas buat pamitan ke mantan wanitanya. 아니 그냥 죽여버릴까? Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita panjang kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dong, di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.